Halo, Assalamualaikum, welcome back to Mama Fauzan Channel. Hari ini aku mau ngebahas tentang gaya parenting dan efeknya dalam kehidupan anak. Bagi kamu yang membutuhkan informasi ini, silahkan simak terus videonya. Secara teori, gaya parenting itu ada 5. Nomor 1, ada otoriter namanya, di mana orang tua yang mengontrol dan menuntut kedisiplinan anak tanpa mempertimbangkan pendapat anak. Nomor 2, ada yang namanya gayanya permisif, di mana orang tuanya santai alias membolehkan apa yang dimaui anak. Gak ada aturan. Yang ketiga ada otoritatif, berarti ada aturan tapi mempertimbangkan keinginan anak. Biasanya mereka suka diskusi ya sama anaknya. Mereka menginginkan kemandirian dalam mengambil keputusan pada anaknya. Jadi kalau misalnya anaknya pengen sesuatu, dia boleh ngelakuin yang dimaui tapi harus bertanggung jawab. Istilahnya gitulah. Nomor 4 ada neglecting, alias apa ya, nggak peduli gitu. Adalah orang tua yang cuek dan nggak peduli sama anaknya sendiri. Biasanya ini ya nyari uang doang, cuma anaknya nggak diperhatiin gitu. Nomor 5 nanti dibahas terakhir ya. So, gaya parenting ini bervariasi dari macam-macam jenisnya gitu, karena berdasarkan kontrol dari orang tua, ada yang berdasarkan kebebasan anak, ada yang berdasarkan aturan gitu ya. So mari kita bahas satu-satu. Yang pertama kita bahas gaya parenting otoriter. So simak dulu cerita adik Sarah berikut ini. Orang tua Sarah menyayangi Sarah, tapi mereka percaya bahwa aturan ketat sangat penting untuk membuat Sarah menjadi beretika dan mudah bersosialisasi karena menjunjung tinggi norma dan sopan santun. Kalau Sarah menangis, Mama menyuruhnya untuk diam dan stop menangis. Kalau Sarah menyahut, Mama akan menghukum. Terus kalau Sarah nggak merapikan kamar, dia nggak boleh main. Dari kejadian itu, Sarah belajar kalau dia menahan emosinya dan melaksanakan kewajiban, maka dia akan mendapat hal yang diinginkan. Untuk mendapat kasih sayang dari orang tua, Sarah harus patuh. Tapi ternyata ada efek negatif yang ditimbulkan nih. Pas Sarah udah dewasa, dia tidak mengerti apa yang ia inginkan sebenarnya. Jadi Sarah hidup sesuai tuntutan orang tua dan lingkungan. Dan Sarah tidak bahagia. Gaya parenting yang kedua adalah permisif. Biar jelas, mari kita simak cerita Peter berikut. Orang tua Peter sayang banget sama anaknya. Dan mereka percaya dengan mengabulkan keinginan anaknya dan gak pernah memberi aturan akan membuat Peter bahagia. Pokoknya semua mainan dibeliin. Kalau males jalan digendong. Mau es krim ya harus dibeliin. Pokoknya nggak ada aturan termasuk main gadget. Peter tumbuh sebagai remaja yang manja, tidak bisa mengontrol emosi, bersikap kanak-kanak, sama sekali tidak dewasa. Gaya parenting ketiga yaitu otoritatif. Biar lebih jelas, simak cerita adik Arthur berikut ini. Orang tua Arthur mengerti keinginan anak, tapi tetap memberikan batasan. Jadi kalau Arthur sudah selesai main, dia harus beresin mainannya. Dia boleh makan es krim di hari Minggu. Screen time setengah jam per hari. Ya, meskipun Arthur protes, tapi orang tuanya tetap berpegang teguh pada aturan yang sudah dipegang. Jika Arthur mengalami kesulitan, orang tua akan membantu dan memberikan motivasi untuk tetap semangat. Ketika di kelas, Arthur mampu mengutarakan ide dan di jam istirahat dia bebas eksplorasi di kegiatan eskul. Jadi, ketika dewasa, Arthur mampu berdebat jika dia merasa benar dan mengakui kesalahan jika dia bersalah. Yang keempat ada neglectful parents. Ya, cukup sedih ya, karena orang tuanya cuek sehingga tidak membersamai anak. Nora merasa kesepian. Jadi untuk
mengantisipasi kesepiannya, Nora mengekspresikan keingintahuan atau kegemarannya, hobinya sendiri, tapi dia tidak pernah mendapatkan perhatian. Nora menyadari apapun yang ia lakukan tidak akan ada yang peduli. So, efek negatifnya ketika Nora dewasa, dia merasa tidak aman dan tidak punya hubungan yang sehat. Jadi dia negatif atau rendah diri kepada orang lain. Ini dia gaya parenting kelima yang dialami oleh kebanyakan orang tua zaman sekarang. Namanya over-involved parents. Biasanya terkenalnya sekarang disebutnya strawberry parents ya. Jadi orang tuanya terlalu ikut campur, selalu ngebantu, dan gak pernah memberikan anaknya kesempatan. Intinya orang tua yang selalu bantuin anaknya jadi manja. So anaknya males mikir lah, suka nunda tugas lah, buru-buru lah. Jadinya banyak banget anak yang gampang tantrum karena apa-apa tuh diturutin. Kalau zaman sekarang nih katanya paling banyak yang kayak gini. Katanya, kamu gitu nggak? Dari keempat gaya parenting yang pertama itu ditemukan oleh psikologis bernama Diana Baumrind. Intinya orang tua harus menyeimbangkan antara kebutuhan dan tanggung jawab. Sedangkan kalau kata Maria Montessori, beliau bilangnya jangan bantu tugas anak yang dirasa mudah karena anak sebenarnya bisa mengerjakan dengan baik. Berikan kesempatan kepada anak untuk melakukan pekerjaannya. Jadi dipercaya ya. Tapi kemudian harus menerapkan aturan supaya anaknya bisa bertanggung jawab. Kira-kira gitu deh. Jadi kamu ngejalanin yang mana nih parents? Kalau aku ya jangan lupa komen, like, and subscribe. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.